Nah, pernah nggak sih Bunda merasa kalau kita itu udah ngerasa, aware terhadap MPASI si kecil, kita pusing mikirin porsi dan juga MPASI si kecil, apakah sudah gizinya seimbang? Apakah nutrisinya sudah terpenuhi semuanya? Nah, tapi Bunda lupakan kalau ditanya, "Bunda udah makan atau belum?" Pasti jawabnya belum. Bener nggak sih, Bun? Iya bener. Nah, karena adiknya ini usia berapa nih, Bun? 2,5. 2,5, masuk 2,5 ya, Iya, Bun? Berarti udah mulai MPASI? udah. Udah mulai MPASI. Nah, trigger atau kesulitan Bunda saat menghadapi MPASI si kecil bagian berapa? GTM sih Mbak. GTM Iya, ya, pertama bikin GTM. stres. Stresnya gimana nih, Bun? GTM Karena bikin stres udah gimana? dicoba ya, mau masak apapun tetap nggak mau masuk gitu. Udah dicoba yang pakai pincet food, yang bubur dari yang encer sampai yang kental tuh sama aja nggak bisa masuk. Gitu ya, Bun. Iya. Nah, pernah gak sih Bun merasa kayak udah pasrah aja deh gitu, yang penting makan gitu? Iya, udah pernah. Udah di fase itu ya, Bun? Apalagi kalau dia mulai tumbuh gigi, pasti dia nggak mau masuk apa aja. Cuman mau masuk tuh kayak biskuit, kerupuk gitu-gitu aja sih Mbak. Oke, Bunda. Nah, kadang kan kalau Bunda mikirin MPASI yang memang, harus bintang 4 semua terpenuhi dari aspek protein, karbohidrat, serat, atau Bunda memilih yang, udah deh yang sat-sat aja yang penting anak makan gitu? Kadang ya masih berusaha untuk bikin sendiri yang 4 bintang, tapi kalau anak udah nggak mau, ya udahlah seadanya aja. Seadanya Daripada yang penting masuk ya? saya sendiri juga pusing, bahkan sering sampai seharian tuh jadi nggak ikut makan, Mbak. Jadi nggak nafsu makan sayanya. Nah, ini nih yang perlu diwaspadai. Kita udah, perintil banget untuk nyiapin MPASI anak, tapi untuk diri sendiri aja makan kadang lupa udah makan Iya, atau belum bener. gitu ya, Bun. Nah, ini perlu diwaspadai ya Bunda-Bunda, karena kan kalau kita sehat, kita mau anak kita sehat, tapi kalau kitanya nggak sehat, siapa yang mau ngurus anak kita, bener nggak, Bun? Bener sekali. Nah, Bun, terkait dengan GTM, informasi dari mana nih, Bun, yang biasanya Bunda gunakan untuk panduan? Biasanya ikut dari TikTok, terus kadang dari IG yang Dokter Tan itu, udah semua udah aku cobain semua. Tapi ya Berarti sama semua aja. cara gitu ya, Bun, tapi sama aja Iya. gitu. Kadang titik tersetres dari Bunda saat menghadapi adik nggak mau makan, itu seperti apa, Bu, case-nya nih? Stresnya sampai kadang saya sendiri tuh, ya udahlah pasrah. Bahkan kadang sampai sering nangis sih. Nangis? Iya. Oh, sampai Anaknya nangis? anaknya nggak mau makan, terus saya ikut nangis, kok nggak mau makan, yang nggak enak sebelah mana, dicobain, tapi kok rasanya menurut saya tuh enak. Tapi karena bayi mungkin lagi GTM ya, dia benar-benar nggak mau. Ya udahlah pasrah, stres, terus akhirnya ya udah, saya sendiri juga nggak nafsu makan jadinya. Berarti udah masak yang bener-bener masak banget, udah diperintilin semua, tapi ternyata adik gak suka gitu. Iya. Kadang juga rasa-rasa kita juga beda ya, Bun. Kadang di kita juga enak, tapi kok di anak kita nggak enak dan nggak masuk gitu. Nah, bunda-bunda yang nonton ini pernah nggak sih Bun ngerasain hal ini? Kalau pernah bisa komen di bawah ya Bunda. Nanti kita sharing bareng ya Bunda. Gitu. Nah Bun, untuk nutrisi anak nih Bun, panduannya kan pasti lebih apa ya? Lebih spesifik gitu ya. Nah itu Bunda dapat informasinya memang dari sosial media aja atau dari komunitas yang lain gitu Bun? Kadang ikut grup WhatsApp yang isinya ya ibu-ibu yang pusing sama anak-anak GTM Yang kayak GTM gitu. sama. Terus kadang yang nyoba empasi yang resep dari buku Pink, Oh yang iya. di buku Pink itu semua udah dicoba sih Mbak. Sama ikut komunitas, ikut seminar yang anti GTM, yang cara-caranya hipnoterapi, udah dicoba semua. Oke, berarti segala cara udah dicoba ya Bunda. Nah, kebetulan Bunda udah join grup WhatsApp eksklusifnya dari Baby Lab Yang kalau yang giveaway Mbak ikutnya. yang tumbuh kembang. Oh, belum. Oke, habis ini bisa join ya Bunda. Boleh. Nah, buat bunda-bunda di luar sana yang mau join grup WhatsApp eksklusifnya Baby Mart yang bahas tentang kupas tuntas, gizi, dan juga GTM saling sharing bersama bunda-bunda yang lain dengan ahlinya, dengan bidan dan juga dokter, bisa komen di bawah atau bisa hubungi nomor di bawah ini ya Bunda. Gitu ya Bun. Nah, kebetulan banget nih Bun, kita akan ada seminar tentang nutrisi anak nanti di reopening
Baby Mart Boyolali tanggal 1 Juni 2025 gitu. Seru dong berarti Iya itu seru acaranya. banget Bunda. Kalau tadi Bunda pusing nih ya ngadepin GTM anak tuh kayak gimana, udah coba berbagai cara tapi tetap gak mau, padahal rasanya enak-enak aja Iya. gitu, tapi anak gak mau makan gitu. Nah itu nanti bakal dikupas tuntas di seminar ini dan nanti akan dihadiri oleh dokter spesialis anak yang memang pure di bidangnya dari RS Indriati Boyolali gitu. Dari Boyolali, Sragen nggak terlalu jauh kan Bun? Nggak Nanti deket bisa kok. Masih bisa ada mampir jalan ya Bun. tol. Nah iya, kan ada jalan tol ya Bun, jadi langsung lancar gitu. Nah Bun, gini Bun, Bunda pernah nggak sih Bun kalau udah stres gitu, Bunda memilih untuk self reward dulu, self care dulu deh, anak biar sama suami atau sama adik gitu. Saya pernah banget gitu. Itu menurut Bunda gimana Bun? Efeknya ke Bunda? Jadi bisa lebih tenang, jadi ke anak juga udah nggak emosi lagi. Soalnya kalau udah emosi, jadi ke bawah terus gitu Mbak. Anaknya malah jadi dimarahin, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah, jadi sensitif. Oke, berarti memang diperlukan ya Bun untuk self Bener. care, untuk yaudah deh rest dulu Iya. sebentar, kan kita juga nggak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu gitu ya, kita tetap ada tanggung jawab sebagai ibu, tapi kita juga perlu ada apa ya namanya self reward kalau anak-anak sekarang ya Iya. Bunda. Bundanya self reward nih ya, aku udah capek-capek buat ngurus anak tapi aku juga perlu waktu gitu. Nah dukungan dari suami ini gimana Bun? Berpengaruh nggak Biasanya Bun? kalau suami itu dia lebih kasihan ke saya sih. Kalau saya udah mulai merasa capek, udah ngerasa, udah bawaannya pengen nangis, Iya. pengen marah, dia udah bilang, udah anaknya titipin ke Mbah aja. Nanti saya jalan-jalan atau pijet atau apa, yang penting saya refreshing. Oke, berarti memang peran suami juga penting Iya. di sini ya Bunda. Nah, kalau soal GTM-nya tadi Bun, peran ayah gimana? Peran ayah, dia coba ikutin buat gantian nyuapin kayak gitu. Tapi ya tetap aja anaknya tuh Gak mau. mau Nah, ganti pindah tangan juga, kalau dia dasarnya nggak mau, ya nggak mau itu. oke, karena kalau masalah GTM gimana ya, kita juga ke dokter juga udah kayak Bunda ya, udah coba Bener. berbagai cara, tapi tetap aja anak tetap gak mau Tetap nggak gitu. mau. Nah, itu juga pasti ada fase-fasenya Bun, di setiap anak. Gak cuma di anak muda juga, Iya. gak cuma di Banyak adik ya, ya. tapi banyak banget case-nya Bun. Di Baby Mart tuh kalau di grup WhatsApp yang eksklusif tadi, memang membahas tentang gimana ya Bu, kalau kita kan di dalamnya itu nanti ada bidan, memang spesialis bidan yang eksklusif di anak gitu. Biasanya bunda-bundanya akan sharing gimana Bun, ini MPASI aku udah bener atau belum ya, kok anak nggak mau makan, nggak mau buka mulut gitu. Nah itu nanti akan dijawab sama bidan yang ada di grup itu. Kita sih bisa langsung join di grupnya gitu ya Bun. Nanti saya join di grup ya kayaknya. Iya, karena kita prosesnya itu biasanya kita ada 3 Bun. Ada grup ibu hamil, ada grup ibu menyusui, dan juga ada grup tumbuh kembang. Nah, jadi mulai dari hamil, menyusui, nanti pindah ke grup yang tumbuh kembang gitu. Dulu saya pernah ikut yang menyusui, tapi kayaknya belum pernah di search deh yang Oh, kembang. itu yang grupnya tumbuh kembang ya? Yang tumbuh kembangnya belum. Jadi setelah saya nyapih, terus keluar udah nggak ikut grup. Gitu. Biasanya kita long lasting. Mungkin nanti saya kasih info ke anak CRM ya Bun, ke tim CRM dari Baby Mart, biar nanti diinfoin bahwasanya mudah-mudahan udah masa-masa menyusui udah habis, nanti bisa diarahkan ke grup tumbuh kembangnya gitu. Karena di sini banyak banget Bun bahasnya, kita tips and trick juga, dan testimoni dari bunda-bunda juga merasa terbantu gitu. Karena case-nya satu anak sama anak yang lain kan pasti ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Jadi bisa kita terapin gitu, kita pilih-pilihin gitu. Nah Bun, mau tanya-tanya lagi nih Bunda. Ini anak pertama ya Bunda? Iya, benar. Kita sampai lupa Bun, belum perkenalan di awal. Langsung ke intinya tadi. Boleh kenalan dulu Bun dengan Bunda siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Endang. Umurnya masih muda sebenarnya, 28 tahun. Ya, pantas tadi saya pikir 28 tahun masih muda, kok anaknya udah 2. Saya minder Bun, saya 23 tahun. Kayak gini belum punya anak itu. Masih muda kok Iya. anaknya juga. Terima kasih Bunda. Dari mana Bun? Saya berasal dari Sragen. Ya lumayan
lumayan deket sih sebenarnya Sragen sama Karanganyar. Tapi lumayan jauh juga Bun. Iya. Dulu saya tinggalnya di Talur sini Mbak, Oh. jadi nggak terlalu jauh juga. Di mana Bun? Di NAP Klinik. Oh di NAP Klinik, oke. Talur sebelah sana Bun? Sebelah sana. Talur. Talurnya sebelah sana, yang deket flyover. Iya sana. Talur. Masa sih? Tadi Iya. aku di sana. Bingung arahnya. Talurnya di sebelah sana. Kita lurus ke sini baru ke alun-alun Karanganyar. Oh iya. Gitu. Bingung arah saya Mbak. Iya. Saya tahu NAP Klinik ya. Oke. Udah member atau belum? Sudah. Berapa Udah tahun? dari anak usia berapa? 8 bulan kayaknya. 8 bulan. Mm-mm. Sekarang usianya udah 2 2,5. setengah. Jadi udah lama banget ya Iya. Bunda. Pertama kali beli stroller. Oh, Di pertama kali Baby Mart. beli stroller. Iya. Taunya dari mana Bunda? Dari IG sih Mbak. Saya cari-cari toko bayi yang terlengkap di mana, dan kebetulan yang terlengkap masalah stroller itu kan cuma di Baby Mart. Oke. Nah, apa tuh Bun? Kenapa milih Baby Mart? Selain lengkap tadi. Lengkap, murah, fasilitasnya pilihannya juga banyak, karyawannya juga ramah-ramah. Oke. Betul sih Bun, ramah-ramah. Saya sendiri juga dulu kaget sih Bun masuk ke sini karena ya ternyata seramah ini ya, dan saya terbawa suasana juga gitu. Iya. Nah, saya masuk ke sini juga baru lulusan Bun. Oh. Lulus kuliah baru langsung daftar sini keterima gitu. Ini udah hampir 1 tahun, nggak terasa gitu ya Bun. Nah Bunda, kita lanjut lagi ya Bun untuk bahas soal porsi makan anak ya Bun. Pernah nggak sih Bunda ngasih metode cara di mana Bunda makan, anak juga makan di satu meja yang sama, Bunda dan juga si kecil makan bersama gitu. Impact-nya apa tuh? Impact-nya ke anak, ternyata dia lebih lahap kalau makan sama ibunya. Iya. Karena mungkin pengen ya, awalnya dia pengen nyoba-nyoba, terus diambilin sendiri, habis 1 porsi. Biasanya kan cuma setengah, seperempat kayak gitu aja. Tapi kalau makan bareng ibunya itu bisa 1 porsi, kadang nambah. Hebat ya Bun. Iya. Berarti ada kalanya gimana anak tuh mood booster buat makan, Iya, tapi ada bener. kalanya yang gak mood. Iya. Udah dicoba itu tapi tetap aja gak mau Nggak makan mau. gitu. Nah Bunda pernah gak sih ke-trigger gini, pertanyaan gini, aduh aku udah ngasih MPASI nih buat anak, udah masak yang bener-bener masak banget, udah effort, dia gak mau makan, atau dia mau makan tapi mikir gak sih Bun, nutrisinya udah terpenuhi gak ya semuanya gitu, aku udah bener belum ya ininya buat kandungannya gitu, pernah gak Bun? Pernah banget. Bahkan kadang udah dikasih double prove ya. Tapi kita mikir waktu nimbang 1 bulan kemudian kok nggak naik, berat badannya tetap stuck, paling cuma naik tuh 1 on. Kadang mikir ini udah porsinya udah seimbang sih, kok nyatanya anakku walaupun udah dikasih double prove tetap sama aja gitu, berat badannya nggak nambah-nambah. Oke, berarti kita perlu belajar lebih dalam. Iya, Saya pun juga perlu belajar lebih dalam sebagai calon ibu ya. Dulu waktu hamil pertama kali itu yang dipikirin cuman masalah ASI kayak gitu. Jadi nggak mikir ke belakangnya, anak GTM, anak susah makan. Terus dan tetap bunganya belakang kan nggak mikir gitu. Tapi sekarang memang harus sebelum punya anak baiknya mencari tahu dulu ya tentang perkembangan anak, mulai dari ASI, terus tentang MPASI, terus tumbuh kembang setiap bulannya seperti apa. Bagusnya dari awal dipersiapkan terlebih dulu. Nah betul banget nih buat teman-teman atau bunda-bunda yang lagi proses ini mau persalinan, bisa langsung cek-cek dulu ya Bu. Iya bener. Gak cuma disiapin dari mulai menyusuinya, tapi kita juga perlu menyiapkan nanti ketika anak udah bertumbuh kembangnya itu seperti apa. Karena nanti banyak masalah yang kita hadapin, contohnya seperti GTM. Iya. GTM memang sepengaruh itukah atau bisa mempengaruhi mood bunda setiap harinya gitu? Bisa. Ya itu tadi Mbak, seperti kalau dia udah nggak mau makan, saya pun jadi nggak mood juga buat makan gitu. Jadi kayak besok aku yang makan, anakku nggak mau makan gitu. Iya. Iya. Kita merasa bersalah ya Bun kalau kayak gitu. Oh berarti ada rasa bersalah itu ke Bunda. Iya. Ketika anakku nggak mau makan, tapi masa aku makan. Iya. Seharian anakku nggak makan, berarti aku nggak makan gitu. Iya. Nah itu contoh yang kurang benar ya Bun sebenarnya ya. Tapi kedepannya ya kalau Bunda nggak makan nanti sakit yang ngurus anak siapa Iya. gitu ya Bun. Nah ada nggak sih Bun tips yang memang pure dari Bunda
untuk menghadapi anak GTM atau tips dari Bunda untuk menghadapi mood booster biar Bunda itu nggak ke-trigger juga ketika anak itu GTM? Kalau selama anak GTM ya, waktu saya mengatasinya itu 1 jam sebelum makan, dia nggak saya kasih apa-apa. Kayak nggak no susu, no cemilan, pokoknya no semuanya. Terus kalau dia tetap nggak mau makan, lebih dari jamnya makan, nggak saya kasih makan sampai dia minta sendiri. Dia merasa lapar, terus dia ngerengek minta makan gitu ya. Nanti kalau belum jamnya makan, dia udah lapar nih Mbak, saya kasih tahu tadi kenapa nggak mau makan, jadinya kan lapar gitu. Jadi anak ke-trigger, oh tadi harusnya aku makan, kalau nggak makan aku sekarang kelaparan kan kayak gitu. Terus setelah selesai makan, diusahakan dikasih waktu sekitar 15-30 menit lah. Kalau lebih dari itu stop, nggak makan ya udah, nggak habis ya udah gitu. Terus kalau untuk cemilan selama GTM, cemilannya cukup gula. Kalau yang manis-manis saya skip, karena kalau terlalu banyak makanan manis atau biskuit, anaknya udah nggak mau makan. Jadi diajarkan jam waktu makannya gitu Iya. ya Bun. Dilatih biar nanti bisa membedakan, oh ini waktunya kamu makan, kamu masih lapar. Iya. Kalau bukan waktunya makan ya udah gitu. Mm-mm. Terserah kamu. Tapi Iya. yang paling penting yang terakhir tadi saya Bunda, jangan kasih makanan yang manis-manis ke anak gitu. Bener. Karena nggak semua makanan manis, memang bener, nggak semua makanan manis itu nggak sehat. Tapi kalau untuk usia anak kan ada Iya, tahapnya sendiri gitu ya Bun. Jadi jangan karena anakku yang penting makan, tak kasih ini bisa makan. Ada case-nya nih Bun, kalau Bunda lihat yang viral di sosial media, anak diberi makan keripik yang banyak gitu, yang instan, sama diberi minuman itu teh botol gitu, yang memang itu kadar gulanya tinggi banget Bun. Bener banyak kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh emang nggak boleh gitu ya Bun. Kalau di Bunda, case Bunda dan juga si kecil. Untungnya si kecil tuh dia nggak suka manis Mbak, nggak terlalu suka manis. Jadi kalau minuman botol dia udah nggak mau dikasih. Pernah sih suatu ketika dikasih tangganya, mungkin kan pas main bareng, disuruh ngicip, dia ngerasa manis langsung dilepeh dibuang. Pinter adiknya. Dari awal dia cuman minumnya, karena sekarang udah nggak mau ASI, support juga udah nggak mau, dia cuman air putih sama yogurt, udah maunya itu. Bahkan susu yang kalengan aja dia nggak mau, yang botolan kayak gitu. Oke. Karena dari awal udah nggak dikenalin sama yang manis-manis ya. Jadi bagus ya Bun. Cara perlu dicontoh nih Bunda. Cara parenting untuk ngadepin GTM anaknya perlu dicontoh ya Bunda. Karena menurut saya ini udah sesuai gitu Bun dengan anjuran. Saya kan pernah baca juga di jurnal penelitian dari Feeding Base yang ada di Amerika Serikat, itu memang mengajarkan bahwa saya pengenalan rasa ke anak tuh juga ada tahapannya gitu. Gak melulu soal kita, wah anak ini nangis terus lapar. Kalau dulu di desa-desa kan kalau anak lapar nangis masih kecil bayi dikasih pisang. Nah itu banyak banget case-nya Bun. Soalnya tetangga saya juga gitu. Casingnya karena neneknya masih di pedesaan ya. Dulu sempat ada cekcok sih sama anaknya, umur 3 bulan atau 4 bulan mau dikasih pisang gitu, karena anaknya nangis terus ya sempat kasih tahu kalau sama minta tolong sama bidan desa juga sih buat ngedukasi neneknya kalau bayi sekarang itu minimal 6 bulan juga harus baru empati, kecuali kalau ada saran dokter ya mungkin bebeknya kurang atau apa, baru empati dini gitu. Karena si kecil usia sama berat badannya masih bagus gitu, lebih baik 6 bulan aja. Untuk bidannya masih mau ngasih tahu neneknya sih. Bener banget. Soalnya banyak banget sekarang yang memang ya bukannya kita tidak menghormati keputusan mereka ya sebagai orang tua yang udah pernah mengalami itu, tapi kan sekarang udah zamannya udah berbeda. Dan juga case-nya banyak anak-anak yang kalau dikasih makan sejak kecil dari di bawah 6 bulan, bahkan ada yang 1 bulan Bro. Dikasih makan pisang dan juga bubur. Itu mereka perutnya jadi bengkak dan nanti bisa mempengaruhi pencernaannya gitu. Nah, buat bunda-bunda nih ya Bun, kalau mau tips lebih lanjut lagi, nanti bisa komen di bawah, atau Bunda bisa join grup juga di nomor yang di bawah ini ya Bunda. Nah boleh nih Bun, kasih ajakan untuk bunda-bunda di luar sana, untuk join nanti seminar di tanggal 1 Juni 2026. Boleh ya.
Mari bunda-bunda sekalian ikuti seminar di Baby Mat Boyolali ya. Untuk tanggal berapa? 1 Juni 2025. 1 Juni 2025 karena akan banyak ilmu dan tanya jawab dengan dokter kesehatan anak ya. Oke. Terima kasih ya bunda-bunda yang udah nonton. Selanjutnya bunda-bunda bisa jadi bunda seperti Bunda Endang, kita undang di podcast. Caranya gampang banget, cukup komen di bawah atau bunda-bunda bisa hubungi nomor di bawah ya bunda. Iya sayang. Oke, see you di next podcast Baby Talk selanjutnya. Bye bye.